Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi dalam channel Krayon. Nah, sekarang bahasanya adalah ini, self transcendence. Transcendence nih kalau di bahasa Indonesianya itu bisa artinya melampaui ya. Jadi kalau self transcendence artinya bisa dibilang kurang lebih melampaui diri. Nah, gue pengen cerita dari awalnya ya, kata ini dari mana? Ya, teman-teman pasti kenal ini sih biasanya, apalagi yang anak ekonomi ya. Pasti kenal nih Abraham Maslow karena dia yang membuat hierarki segitiga piramida kebutuhan yang gini nih ya. Ya beliau emang terkenal sih sebagai psikolog yang mendalami pengembangan diri individu ya supaya menjadi lebih positif. Beliau juga profesor di beberapa universitas dan terkenal sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang nggak anak ekonomi juga tahu sih ya teori kebutuhan Maslow. Ya gue nggak bisa jelasin satu-satu sih, ini tugas dosen lo lah, atau teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Jadi ya gampangnya lah, kebutuhan kita tuh yang paling dasar fisik ya, sandang, pangan, papan, terus keamanan, terus teman, keluarga, ada terhubungan, relationship, ya terus naik lagi ada esteem ya, kebutuhan akan saling menghormati, status, dikenali, kebebasan, dan yang paling tinggi adalah self actualization. Teman-teman bisa melakukan passionnya atau bisa menjadi orang yang benar-benar teman-teman mau gitu. Misalnya gue mau jadi desainer nih ya, terus teman-teman berhasil mewujudkan itu dan sangat passionate di situ, senang di situ. Nah, itu bisa dibilang udah sampai ke self actualization. Umumnya sih kayak gitu ya. Teori ini dikeluarkan Maslow di tahun 1943. Kalau teman-teman googling sekarang juga kayaknya masih keluarnya yang kayak gini nih. Cuman kalau baca dari buku-buku lain gitu yang serius, ternyata di tahun 1970-an itu beliau mengupdate piramida kebutuhan ini. Ya, jadi yang terbaru tuh sebetulnya ada beberapa item lagi ditambahkan oleh beliau gitu di tahun 70-an, 1970 kalau nggak salah sih ya. Nah, item yang paling atas jadi transcendence, di atasnya self actualization ya. Terus dia juga ada menambahkan ini cognitive needs ya, kebutuhan akan pengetahuan. Jadi sebetulnya menurut beliau pengetahuan itu adalah kebutuhan manusia gitu. Karena kalau enggak ya bodoh gitu gampangnya. Ya dengan pengetahuan we can do so much more gitu. Kan makin banyak kita tahu ya, makin banyak yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita nggak tahu apa-apa ya lu mau lakuin apa gitu. Kadang gue lihat ini yang bikin anak muda sekarang tuh bingung. Gue bisa apa ya? Gue harus ngapain ya? Bisa jadi karena pengetahuan yang kurang. Dan kalau di Islam wajib pertama Iqra gitu. Iqra itu kan mencari pengetahuan ya, mendapatkan pengetahuan. Jadi menurut gua cakep lah ini gitu loh si Maslow. Kalau dengan perspektif spiritual ya dan Islam terutama ya nyambung gitu. Ya gampangnya kalau dengan pengetahuan orang akan menjadi cerdas atau pintar lah ya, potensinya bisa ke situ. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi cerdas gitu ya? Minimal kan nggak dibohongin politikus, nggak dijebak judol gitu ya. Ya, jadi ini dimasukkan oleh beliau sebagai kebutuhan juga. Nah, terus ada aesthetic needs, kebutuhan mengapresiasi keindahan dan bentuk. Ya, ini kebutuhan dalam kayak mendapatkan keindahan gitu ya, baik dalam bentuk visual ya, verbal ataupun audio gitu. Jadi kayak kita dengar musik, kayaknya sekarang sih hampir semua orang gitu ya. Dengan adanya musik streaming, kita akan dengar musik di kereta, di angkot, di mobil gitu ya, atau bahkan sambil kerja dengar musik gitu ya. Itu kan kayak seakan jadi kebutuhan gitu. Padahal itu sekarang, dan beliau tahu ini ya, memprediksi ini tahun 1970-an. Jadi menurut gua cakep juga sih. Dan gak hanya musik ya, misalnya ngelihat teman-teman lihat lukisan yang bagus ya, desain-desain yang bagus itu biasanya senang gitu, enak. Dan dua-duanya biasanya berpengaruh kepada mood. Ya, moodnya jadi bagus kalau kita bete gitu ya. Terus teman-teman dengar musik tertentu itu biasanya moodnya bisa menjadi bagus, dan itu berkaitan dengan kreativitas. Jadi kayaknya butuh gitu ya. Makanya kan udah gue bahas kan kaitan kreativitas dengan musik tuh ada 2 video kalau nggak salah di channel gue ini. Bisa dilihat kalau pengen tahu lebih jauh ya. Nah, yang menarik yang ketiga ya, yang tadi di judul gue awal. Kebutuhan akan transcendence. Ini kebutuhan mencari sesuatu di luar diri untuk menemukan makna. Jadi menurut beliau masih ada yang kurang, walaupun kita sudah bisa mendapatkan self actualization gitu ya, passion lo dapat gitu, kadang orang masih berasa kosong. Kan banyak orang-orang di puncak karir ya, tapi kemudian bunuh diri gitu kan, ada ya. Apalagi sekarang, kalau dulu kan ada artis Kurt Cobain, kalau sekarang artis-artis Korea gitu. Padahal kayaknya mereka di puncak karir, atau beberapa selebgram juga gue lihat ada yang kayak gitu.
kayaknya nih orang cerah-cerah aja, baik-baik aja gitu di medsosnya ya. Kerjaannya udah sesuai passion misalnya, tapi ujung-ujungnya depresi ya, atau malah saya bye-bye ke dunia ini dengan kemauannya sendiri gitu ya, alias bundir. Nah ini kalau orang udah sampai ke sini ya, transcendence, biasanya nggak akan melakukan hal tersebut gitu. Ya karena memang bisa dibilang transcendence ini kebutuhan untuk terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar di luar diri kita. Atau ada yang bilang juga self-fulfillment. Atau kalau dari perspektif kesadaran atau spiritual ya, dia sudah mengetahui misi jiwanya. Ya, jadi misi jiwanya dilakukan dan akhirnya ada perasaan fulfillment, pemenuhan. Kayaknya emang gue dilahirkan ya untuk ngerjain ini gitu. Dengan ngerjain itu, dia akan merasa puas, bahagia gitu, meskipun nggak dibayar. Ya, jadi seorang yang udah sampai sini biasanya bisa melakukan sesuatu di luar egonya dia. Walaupun nggak dibayar, walaupun nggak diapresiasi, walaupun nggak diapa-apain gitu ya oleh lingkungan sekitar, tapi dia ngerasa I have to do this gitu. Gue harus melakukan ini, dan dengan begini gue ngerasa ini adalah misi jiwa yang harus gue selesaikan dari Tuhan gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Ada yang orang dibayar nggak dibayar berkarya terus gitu loh. Jadi misalnya ada pelukis, terus dia melukis jalan nih kotor nih tembok, gue perindah lah gitu. Terus dia melakukan itu karena hobi gitu, nggak dibayar. Atau melukis mural karena suka gitu ya, udahlah modalin, biarin, yang penting orang-orang kalau lewat sini seneng. Nah gitu-gitu deh. Jadi keuntungan itu atau profit dikesampingkan. Yang penting dengan mengerjakan ini ya, dia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, kurang lebih gitu sih. Dan dengan itu dia merasa bahagia. Gue sih lebih yakin ya, orang-orang yang bisa nyampe sini tuh orang-orang yang bisa menemukan passionnya gitu. Karena passion itu atau minat kita itu adalah ciri-ciri cikal bakal dari tanda-tanda itu misi jiwa kita gitu, tugas dari Tuhan gitu. Dan kalau melakukan itu ya tadi gue bilang ada perasaan fulfillment, ada pemenuhan diri di situ yang nggak bisa dijelaskan sih. Kalau udah spiritual gitu agak susah ya. Jadi ini agak nyerempet spiritual, ujung-ujungnya puncaknya dari si Maslow itu ya spiritual juga. Ini sejalan sama dia sih ya. Ini saintis, politologis, teologian juga ada yang bilang filsuf ya. Nah dia bilang sebetulnya kita tuh bukan manusia ya yang punya spiritual experience. Jadi kita bukan manusia atau badan yang mengalami pengalaman spiritual, tapi kita sebetulnya adalah makhluk spiritual yang menjalani pengalaman kemanusiaan gitu. Jadi awalnya kita ruh gitu, spiritual, terus dimasukin ke kendaraan sih nyebutnya. Ini kendaraan gua nih, badan gua kayak gini. Nah ini kendaraan kita. Nah tapi aslinya kita adalah makhluk spiritual. Ya ini mirip-mirip sama Rumi sih. Kalau teman-teman lihat video gua yang Rumi ya hampir sama nih. Kalau spiritual pandangannya kayak gitu. Nah dengan konsep seperti ini sebetulnya ya transenden ini terjadi gitu. Kita sebagai manusia itu kayaknya ada sesuatu di luar diri kita yang misterius gitu, yang lebih besar, dan kita akan lebih senang atau berbahagia kalau terhubung dengan dia gitu ya. Nah kaitannya dengan kreativitas ini. Kalau dari bukunya Teresa Mabil nih, ketika kita termotivasi oleh makna lebih besar, kreativitas mengalir lebih deras daripada bila mengejar reward pribadi. Jadi kalau teman-teman, nih gue lillahi ta'ala gitu, misalnya gue ngerjainnya udahlah biar bermanfaat, biar orang-orang lain pada senang, pada tahu gitu ya. Nah itu biasanya akan lebih deras idenya mengalir. Ada yang bilang ya itu gara-gara kita terkoneksi oleh sesuatu yang lebih besar. Jadi lo niatnya bukan gara-gara ego ya. Jadi kita dialiri oleh ide-ide baru terus gitu. Dan powernya juga dari situ ada yang bilang. Ya ini transcendensi subjektif. Harus ngalamin sendiri kalau spiritual. Yang kedua, ini ya. Ini bisa mengubah cara kita memandang masalah gitu. Kalau kita ada obstacle, ada rintangan gitu ya. Kita dengan mudah menganggap ini adalah sesuatu untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan, oh ada tembok menghalang nih, gitu langsung ngedrop. Enggak. Pasti Tuhan ada maksudnya gitu. Masalah tuh dianggap sebagai challenge atau memang tangga. Ya ini gue harus selesai ini supaya, atau gue dikasih ini supaya gue lebih baik gitu. Jadi kan akhirnya kagak ngedrop gitu ya dengan mikir kayak gitu. Dan cara pandang masalahnya akhirnya bisa lebih kreatif gitu. Bisa nggak mentok gitu. Kalau mentok ada cara lain dicari gitu. Otaknya jadi lebih jalan dan otomatis jadi lebih kreatif. Kalau secara garis besar gue lihat ya transenden ini sama sih kayak Rumi ya. Di video gue yang ini gue udah bahas mendalam nih, sama lah ujung-ujungnya kesini juga gitu, ketemunya ke spiritual. Jadi kalau teman-teman berkarya nggak cuman hitung-hitungan duit ya, atau bikin channel nggak cuman pengen viral atau
pengen AdSense doang atau apa, misalnya kalau konten kreator ya, itu mungkin bisa jadi itu dipandu oleh sesuatu yang lebih besar juga. Tapi memang sejatinya kreativitas itu dihadiahi pada manusia ya, untuk digunakan gitu, untuk dialirkan, untuk disalurkan ke yang lain. Makanya transcendence ini, kalau menurut Abraham Maslow, ego tuh dikesampingkan gitu. Emang nih karya mau ngalir gitu, mau dibayar mau kagak, emang mau ngalir gitu. Makanya Rumi juga bilang ya, ada artis yang kita nggak tahu di dalam diri kita. Nah, mana tahu ya si artis itu adalah makhluk spiritual itu di dalam diri kita atau ruh kita yang sejatinya mau terkoneksi gitu dengan Tuhannya, dan dia merasa terhubung ya kalau melakukan sesuatu yang memang diperintahkan. Kenapa lu turun di bumi gitu. Makanya biasanya orang-orang yang udah transcendence, dia akan berani bilang I was born for this gitu. Gue dilahirkan untuk ini gitu, gue seneng banget melakukan ini. Nah, itu perasaan yang sulit ditularkan ke orang lain, itu udah subjektif banget ya. Harus ngerasain sendiri, dan perjalanan orang masing-masing tuh beda. Jadi kayaknya ya harus dicoba sendiri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, bye.